Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diola Rismawani dari kelas H dengan nomor induk mahasiswa 2020 101 103 11 501. Teman-teman, pada hari ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis dengan materi yaitu hak kekayaan intelektual yang dengan poin materi yaitu rahasia dagang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua pada pagi hari ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita limpah-limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia kepada peradaban yang jauh lebih maju. Kedua kalinya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Iva Hafiza selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi pada hari ini. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai pembahasan materi kita hari ini mengenai rahasia dagang. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rahasia dagang? Tentunya kita bertanya-tanya. Sering mendengar, namun kita terkadang tidak mengetahui apa itu rahasia dagang. Nah, rahasia dagang diartikan sebagai jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari formula, praktik, proses, desain, instrumen, peta atau kompilasi, informasi yang memiliki nilai ekonomi yang melekat karena tidak diketahui secara umum atau siap dipastikan oleh orang lain, dan yang pemiliknya mengambil langkah-langkah yang wajar untuk menjaga rahasia. Nah, untuk rahasia dagang itu sendiri, di Indonesia juga diartikan di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang rahasia dagang, yaitu adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, teman-teman, pada dasarnya dalam rahasia dagang itu sendiri tidak dikenal dengan adanya proses pengalihan hak. Namun, dalam penggunaannya itu lebih dikenal dengan proses pemberian lisensi kepada pihak lain. Yang dimaksud pemberian lisensi ini sendiri adalah suatu izin yang diberikan kepada pihak lain atas suatu perjanjian atau melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak, tanda kurung, atau bukan karena pengalihan hak. Jadi garis bawahi ya, berdasarkan pemberian hak atau bukan karena pengalihan hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Nah, untuk rahasia dagang ini sendiri, di dalam hukum perdata seringkali tidak dapat disatukan atau tidak dapat disebut sebagai salah satu dari hak kekayaan intelektual. Karena hal ini dikarenakan tidak adanya unsur kebendaan yang tidak diketahui unsur kebendaan yang akan dilindungi haknya dalam pembelian hak atas rahasia dagang. Namun teman-teman, manfaat atau tujuan dari rahasia dagang itu sendiri adalah untuk menjaga kerahasiaan dari suatu pemikiran ataupun ide-ide serta suatu produk. Nah, rahasia dagang ini sendiri tentu saja memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, dalam jangka waktu, rahasia dagang ini digunakan dalam jangka waktu yang jauh lebih relatif lama daripada hak paten ataupun hak cipta. Jadi banyak sekali pengusaha-pengusaha yang lebih prefer untuk mendaftarkan ke dalam rahasia dagang penemuannya daripada dalam hak paten ataupun hak cipta. Selain itu juga lebih keuntungan lainnya adalah dia jauh lebih terjamin terhindar daripada plagiasi dari pihak-pihak lainnya. Nah, ada beberapa poin yang dapat membedakan rahasia dagang ini sendiri daripada hak kekayaan intelektual lainnya. Nah, dalam sejarah garis besar, kita dapat menarik 3 pokok bahasan mengapa rahasia dagang
itu berbeda daripada hak kekayaan intelektual lainnya. Yang pertama, yaitu bentuk hak lain tidak bersifat rahasia, yaitu bentuk hak kekayaan intelektual lain mendapat perlindungan karena merupakan sejenis kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi memang kecuali kalau informasi mengenai suatu penemuan diungkapkan, perlindungan paten tidak dapat diperoleh dari negara. Nah, sedangkan rahasia dagang itu sendiri mendapatkan perlindungan karena sifat rahasianya itu yang menyebabkan informasi itu lebih bernilai. Rahasia dagang terdiri dari informasi yang hanya bernilai komersial, dan apabila rahasia itu terungkap, maka nilai komersial itu akan hilang juga. Poin yang kedua yang membedakannya adalah rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas atau pemikiran yang baru. Yang penting di dalam rahasia dagang itu, teman-teman, dia tidak diketahui secara umum. Misalnya nih, sebuah sistem kerja yang efektif barangkali tidak begitu kreatif nih sebenarnya. Namun, tetapi keefektifan dan kerahasiaannya lah yang menyebabkan informasi itu bernilai komersial. Perbedaan yang ketiga adalah mengenai bentuknya. Bentuk haki atau hak kekayaan intelektual lain selalu berupa bentuk tertentu yang dapat ditulis, digambarkan, atau dicatat secara persis. Informasi-informasinya sesuai dengan syarat pendaftaran yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Nah, sementara rahasia dagang itu sendiri, dia bentuknya itu tidak dapat semestinya ditulis ataupun dicatatkan secara informasi yang persis, tetapi penggunaan konsep, ide, atau informasinya sendiri dapat diberikan kepada pihak lain secara lisan. Hal inilah yang membedakan rahasia dagang dengan hak paten dan hak merek. Lanjut lagi nih teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yaitu mengenai karakteristik. Nah, dari rahasia dagang itu sendiri memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, merupakan informasi yang tidak diketahui umum. Jadi untuk rahasia dagang itu sendiri, karena adanya prinsip kerahasiaan, jarang sekali umum yang mengetahui, bahkan tidak ada umum yang mengetahui mengenai apa itu suatu produk ataupun yang dimiliki. Yang kedua, informasi itu meliputi bidang teknologi dan atau bisnis diketahui umum. Yang ketiga, mempunyai nilai ekonomis yang berguna dalam kegiatan usaha. Nah, karena rahasia dagang inilah disembunyikan sehingga dia dapat menimbulkan nilai ekonomis. Yang keempat, dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Contohnya nih teman-teman, perusahaan Coca-Cola merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang minuman yang sangat terkenal di dunia. Namun, dalam berbagai literatur yang telah kita tahu, Coca-Cola ini sendiri tidak pernah mengungkapkan resep yang dimilikinya kepada publik umum. Jadi, resep Coca-Cola inilah yang termasuk ke dalam salah satu rahasia dagang. Nah, bahkan konon yang telah kita baca-baca, yang kita dapat ketahui di internet dan lain sebagainya, hanya ada 3 orang yang mengetahui mengenai resep rahasia dagang dari Coca-Cola itu sendiri. Sehingga hal ini yang menjaga autentikasi daripada rahasia dagang Coca-Cola itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar hukum rahasia dagang. Tidak elok rasanya jika kita membahas sesuatu mengenai hak kekayaan intelektual, tidak membahas mengenai dasar hukumnya. Nah, dasar hukum rahasia dagang di dunia adalah perjanjian tentang aspek terkait perdagangan hak kekayaan intelektual atau perjanjian TRIPS. Teman-teman, perjanjian TRIPS ini sendiri itu pada umumnya mengatur banyak sekali mengenai hak kekayaan intelektual. Nah, namun untuk lebih khususnya mengenai rahasia dagang, perjanjian TRIPS ini sendiri itu mengatur di dalam pasal 39 dan seterusnya. Selanjutnya mengenai di Indonesia sendiri, rahasia dagang itu didasarkan pada hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Nah, di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 ini terdapat 19 pasal yang secara singkat menjelaskan mengenai rahasia dagang itu sendiri. Nah, karena dijelaskan secara singkat nih teman-teman,
terkadang masih banyak kekosongan-kekosongan yang terjadi mengenai hukum rahasia dagang itu sendiri di Indonesia. Selanjutnya mengenai unsur pokok hukum rahasia dagang. Nah, teman-teman, ada beberapa unsur pokok hukum dari rahasia dagang. Yang pertama, untuk memperoleh perlindungan hukum, informasi harus bersifat rahasia. Yang kedua, tergugat harus berkeyakinan bahwa terhadap penggugat yang menjaga kerahasiaan suatu informasi. Yang ketiga, harus ada penggunaan informasi rahasia tanpa izin dari penggugat yang dilakukan oleh penggugat. Yang selanjutnya, penggunaan tanpa izin atas suatu informasi harus mengakibatkan kerugian terhadap penggugat. Yang kelima, pengungkapan informasi rahasia dapat dibenarkan demi kepentingan umum dalam keadaan tertentu. Yang keenam, berbagai upaya dapat diterapkan melalui pengadilan. Nah, di Indonesia sendiri, salah satu hukum yang melindungi apabila terjadi pelanggaran atau sanksi terhadap rahasia dagang itu sendiri menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis dan tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan atau pihak lain yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman, rahasia dagang itu sendiri memiliki banyak sekali hal-hal yang perlu dibahas dan dikaji dan perlu kita ketahui agar menambah lebih banyak lagi suatu pengetahuan-pengetahuan kita sehingga kita dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan ataupun baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah, baiklah teman-teman, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rahasia dagang. Apabila ada kritik dan saran, mohon kelampirkan di dalam komentar atau chat saya pribadi. Dan saya benar-benar mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pembahasan kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.